Tim penguji sidang yang terbuka promosi doktor pasca sarjana yang 20 memasuki ruang. Hei, mohon berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang, Sekretaris, Promotor, Co-Promotor, dan tim penguji, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Disertasi ini berjudul Paradigma Pendidikan Pesantren Multikultural Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Latar belakang penelitian ini, Indonesia kita ketahui adalah negara yang mayoritas warganya beragama Islam. Walaupun Islam sebagai agama yang mayoritas, tetapi Islam bukan satu-satunya agama resmi di Indonesia, melainkan ada 6 agama lain yang juga diakui. Sejak awal masyarakat Indonesia hidup harmoni, rukun, dan moderat. Namun demikian, adanya gerakan radikalisme menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Radikalisme ini telah digunakan untuk melakukan propaganda dalam melakukan perubahan di Indonesia. Bahkan gerakan radikalisme ini telah melakukan infiltrasinya ke dunia pendidikan, yang kemudian melahirkan budaya konservatisme dalam membangun kemajemukan. Karena itu, pendidikan pesantren sebagai sistem pendidikan yang lahir dari budaya Indonesia menjadi salah satu benteng dalam mempertahankan budaya inklusif, akomodatif, dan relativis untuk membangun budaya kemajemukan yang progresif. Rumusan masalah, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa paradigma pendidikan pesantren multikultural Gus Dur dibutuhkan di Indonesia. Dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, apa yang melandasi lahirnya paradigma pendidikan pesantren multikultural Gus Dur? Kedua, bagaimana konstruksi paradigma pendidikan pesantren multikultural Gus Dur? Yang ketiga, bagaimana relevansi paradigma pendidikan pesantren multikultural Gus Dur dalam gerakan deradikalisasi pendidikan di Indonesia? Untuk priority on topic, selama ini ada 3 kecenderungan penelitian. Yang pertama, penelitian tentang pemikiran keislaman Gus Dur. Kemudian kedua, penelitian yang membahas pemikiran Gus Dur dalam hal pendidikan. Yang ketiga, penelitian yang mendeskripsikan pemikiran Gus Dur dalam pendidikan Islam multikultural. Nah, dari ketiga kecenderungan tersebut, penelitian ini melengkapi dengan mengulas landasan, konstruksi, hingga relevansi pendidikan pesantren multikultural Gus Dur dalam kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia. Jenis dan sumber penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Sumber data primer adalah sumber karya tulis dari Gus Dur, sedangkan sumber sekundernya adalah karya tulis tentang pemikiran Gus Dur dan tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian. Pendekatan penelitian memakai pergeseran paradigma Thomas Kuhn dan kerangka teori dari James Bank. Konstruksi pendidikan pesantren multikultural Gus Dur. Pendidikan SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini langsung diklasifikasikan sejarah kebudayaan Islam radikal adalah memaknai sejarah hanya secara tekstual, seperti sejarah perang dan penaklukan. Sedangkan sejarah kebudayaan Islam multikultural menawarkan pembangunan peradaban unggul, ilmu pengetahuan dan budaya. Fikih radikal adalah bersifat tekstual dan formalisasi syariat dalam negara, sedangkan fikih multikultural
terbuka terhadap perkembangan hidup manusia, misalnya menerima ideologi Pancasila dan juga NKRI. Akidah radikal adalah yang bersifat teosentris, membela Tuhan, sedangkan akidah multikultural bersifat antroposentris, membela manusia sehingga secara tidak langsung pun akan membela Tuhan. Pendidikan tafsir Al-Quran hadis sering dijadikan instrumen untuk mengajarkan paham radikal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sedangkan tafsir Quran hadis multikultural ini menawarkan penafsiran substansial dari nilai-nilai dasar Quran hadis dalam pembangunan ajaran Islam. Sedang nas-nas Quran hadis yang mengatur hal teknis tersebut atau kerangka operasionalnya perlu ditafsirkan secara konstekstual. Relevansi paradigma pendidikan pesantren multikultural Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam gerakan deradikalisasi pendidikan. Kedepan kita perlu menawarkan paradigma pendidikan pesantren multikultural progresif ini dengan 3 orientasi. Yang pertama, menuju paradigma pendidikan multikultural inklusif yang telah mampu membangun kemajuan hidup berbangsa dan juga mampu membendung gerakan Islamisme dan radikalisme. Kemudian menuju paradigma pendidikan multikultural akomodatif. Para pendiri bangsa telah meletakkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam semboyan tersebut sudah tercermin adanya ruang publik yang menyediakan adanya sikap saling menghargai dan saling menghormati tanpa adanya pembedaan. Kemudian yang terakhir, menuju paradigma pendidikan multikultural relativis. Pemikiran Gus Dur terbukti mampu membangun paradigma relativis dalam hidup beragama, sehingga relativitas pemahaman keagamaan dan menempatkan manusia di atas segalanya yang kemudian dikemukakan dalam jargon Tuhan tidak perlu dibela, itu menjadi usaha nyata untuk membela manusia dari kekerasan yang mengatasnamakan agama. Wacana pendidikan non-dogmatis memiliki ruang yang penting dalam membangun pendidikan multikultural progresif yang menandakan adanya dinamika dalam mengajarkan norma-norma ajaran Islam kepada masyarakat. Di sini Gus Dur terpengaruh pemikiran Hasan Hanafi dari jargon Al-Sana Lillah, pujian untuk Tuhan, diganti dengan Al-Sana Linnas, pujian untuk manusia, menjadi Tuhan tidak perlu dibela. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.